Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andik Malaprakasi dari kelas TA23 dengan NIM 23051204002. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai tugas UTS dari PWP, pengembang berbasis platform, yakni adalah pembuatan landing page untuk sebuah e-commerce. Dan di sini landing page yang saya buat adalah untuk toko komputer. Nah, toko komputernya adalah jw.id. Langsung saja ke VS-Code-nya. Ini yang pertama, tentu saja bagian utamanya, yakni index.html. Di index.html ini, bagian pertama adalah head. Head ini adalah tentu saja untuk memberikan title dari web dan link ke beberapa bagian. Title di sini saya isi dengan geo.id, toko komputer terpercaya, kemudian beberapa link. Yang pertama tentu saja link ke file bootstrap-nya, karena di sini pembuatannya menggunakan bootstrap. Kemudian link ke style.css yang dibuat sendiri, ada link ke font yang saya gunakan dalam pembuatan landing page j.id ini. Kemudian lanjut ke bagian body. Di bagian body ini saya bagi menjadi beberapa bagian, yakni navbar, navigation bar, kemudian ada navigation kategori, kemudian ada konten, dan yang terakhir ada footer. Ini saya bagi biar dalam pembuatannya itu enak dan dalam penjelasannya saat presentasi ini juga lebih enak juga. Yang pertama di bagian navbar. Bagian navbar sini yang pertama ada shop name. Di bagian atas itu ntar akan tertampil nama dari tokonya, yakni geo.id. Kemudian ada search bar di tengah-tengahnya. Kemudian di bagian kanannya ada beberapa tombol, yakni tombol notification. Tombol notification. Sini saya tombol notification-nya agak panjang karena sini saya membuat beberapa contoh jika notifikasinya itu sedang dalam posisi kosong dan notification yang ada isinya. Seperti ini. Sini saya matikan karena secara default yang saya tampilkan adalah notification yang kosong, yang tidak ada isinya. Kemudian ada tombol chart atau keranjang belanja yang berada tepat di samping si tombol notification ini. Kemudian ada tombol login. Tombol login ini ada dua, yakni login dan ada daftar. Lanjut ke bagian kedua, yakni kategori navigation. Sini ada 5 kategori navigation, yakni home, yang di landing page pertama, kemudian ada page laptop, desktop PC, konsol, dan aksesoris. Namun di sini yang saya isikan di kategori navigation itu cuma index.html, halaman page utamanya, dan example.html. Ini cuma example.html itu cuma page tambahan yang saya buat untuk mengetahui apa sih yang terjadi kalau hanya tombol ini dipencet. Nah, itu kategori navigation ini dipencet. Gitu. Kemudian masuk ke bagian utama, yakni konten, bagian isi dari landing page web yang dibuat ini. Di konten, sini yang pertama ada main banner, bagian yang ditampilkan pertama kali di bagian atas, bagian bawah navbar. Contoh sini ada teks bannernya, ada kata-katanya, kemudian ada image bannernya yang saya ambil di bagian aset ini. Nah, kemudian ada hero section di bagian bawah banner, hero section untuk ke beberapa section, yakni new product, promo, dan best seller. Di product section sendiri, seperti yang saya bilang, seperti yang ada di hero section sebelumnya, kebagi menjadi 3, yakni new product, promo, dan best seller. Di new product, promo, dan best seller ini, itemnya nanti akan di-load menggunakan JavaScript. Dan data-datanya itu saya taruh di product.json ini. Sini ada 10 item yang saya taruh di dalam sini dengan kategori masing-masing, new, promo, dan best seller. Kemudian sini ada store excellence section. Ini bagian kelebihan dari toko untuk menampilkan apa sih yang kelebihan yang dipunyai dari toko ini. Sini saya bagi, di sini mohon maaf, di sini saya berikan 4 kelebihan. Sini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat. Kemudian ada newsletter section. Newsletter section ini tempat kita untuk
eh, mendaftarkan email, semisal ingin menjadi anggota atau hanya sekedar ingin menerima informasi terbaru seputar toko gpi.id ini. Di sini ada bagian teks dan ada bagian email form. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagian footer. Bagian footer ini yang memberikan informasi tambahan seputar riset bagian terbawah halaman. Sini saya bagi menjadi 3, ada gho.id dengan nomor telepon dan alamat, kemudian ada customer care yang terdiri dari hubungi kami, kemudian ada FAQ atau bantuan, kemudian ada tentang gho.id, kemudian ada yang terakhir bagian ketiga ada follow sosmed, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah saja JS filenya untuk menghubungkan ke script dari si JS ini. Saya juga menggunakan JS dari Bootstrap dan JS yang dibuat sendiri. Yang dibuat terpisah dari si JS Bootstrap-nya. Lanjut ke bagian style.css. Di sini style tambahan yang saya buat untuk memberikan efek tambahan di luar CSS yang disediakan di dalam Bootstrap. Contoh di sini, di paling awal ada base style. Dasar style yang saya gunakan di heading page.id. Contoh di sini saya mengganti fontnya menjadi font Indria Sans. Font ini tidak ada, font ini secara default tidak ada. Makanya di bagian index.html, di bagian head tadi, saya tambahkan link menuju ke font Indria Sans ini. Ya, ada bagian kategori navigation style untuk mendapatkan beberapa efek di bagian kategori. Nah, ada bagian navbar ketika di scroll, dan ada di bagian button style biar buttonnya itu bisa ada yang bulat, ada yang kotak. Kemudian di bagian banner section, contoh untuk mengatur besar kecil dari font size-nya, ngatur font size-nya. Kemudian di bagian product section, ini untuk saya memberikan beberapa efek seperti underline di bagian section title after, kemudian di bagian product card, misalnya efek-efeknya juga dan sebagainya. Kemudian di bagian Star Excellence Series ini seperti memberikan shadow di balik kartunya, di balik kartu dari 4 kartu yang sudah saya berikan di index.html. Kemudian ada newsletter section di sini untuk memberikan latar belakang bagian newsletter section. Kemudian yang terakhir adalah footer, sini untuk mengatur size, kemudian mengatur transisi dan opacity dari logo sosmed ketika kita arahkan kursornya. Untuk lebih jelasnya nanti ketika saya membukakan heading page dari gho.id. Kemudian di bagian script.js, di sini kebagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ini, 2 ini, itu terhubung ke bagian kategori navigation. Jadi bagian pertama ini berfungsi untuk menghandle kategori yang sedang aktif atau yang sedang diklik. Misalnya kita klik home atau laptop, ntar akan terganti mana di-handle, mana sih page mana sih yang sedang dibuka atau yang sedang aktif. Kemudian yang kedua ada maintain active status while reloading. Jadi di sini gunanya untuk mempertahankan page mana yang sedang aktif ketika web.gho.id ini di-reload. Namun karena ini kan kita nge-reload di page laptop nih. Kan kita mau cuma nge-reload di page laptop aja, nggak mau balik ke halaman utama atau si home. Jadi sini juga ada handle khusus untuk di bagian homepage-nya, biar homepage-nya itu secara default itu adalah bagian yang aktif. Kemudian ada navbar change effect when scrolling. Nah, di bagian style ini, sebelumnya di bagian atasnya ada navbar style, navbar scroll. Di sini itu akan dihandle juga sama JavaScript. Jadi secara default, navbarnya itu akan berada di atas saja, namun di scroll dia akan tetap berada di atas, cuman statusnya navbar biasa. Dengan ada script JS ini, jadi ketika kita scroll page dan dideteksi kalau navbar itu sedang berada di dalam posisi page itu di scroll, dia akan terganti kelasnya menjadi navbar scrolled, sehingga style yang sudah dibuat di sini di navbar style-nya akan bisa diterapkan. Selanjutnya ada newsletter from and link, ini hanya untuk memastikan email yang dimasukkan itu benar dan memberikan pemberitahuan kalau misalnya emailnya itu sudah diterima. Contoh di sini, terima kasih telah berlangganan. Ntar akan muncul notification dari webnya.
Kemudian di sini ada product template dan ada load product. Di sini JS untuk memasukkan atau meload produk yang sini. Dari produk ini akan dimasukkan ke produk template dan kemudian akan di load produknya ke dalam index.html ini sesuai ID yang sudah ditentukan. ID dari si new product, promo, dan bestseller. Itu saja untuk bagian index, bagian HTML, style, dan script. Untuk example ini cuma kurang lebih sama dengan index HTML, cuman bagian tengahnya aja saya hapus, saya ganti jadi tulisan nothing here just for example. Maaf, di sini harusnya example page. Saja, langsung saya sini saya akan buka landing page yang sudah saya buat. Yang pertama yang tadi sudah saya bilang, sini ada navbar. Ada nama toko cio.id, kemudian ada search bar-nya, kemudian ada tombol notification dan tombol chart, kemudian ada login dan daftar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, notification ini secara default dia itu tidak menampilkan apa-apa, tidak ada notifikasi di sini. Namun sebagai contoh, sini saya akan tampilkan gimana sih kalau misalnya di bagian notification itu terdapat beberapa notifikasi. Ini saya akan nyalakan terlebih dahulu. Notification kalau misalnya terdapat yang ada isinya, ini akan ada batch notifnya. Berapa notif sih yang berada di dalam notification batch ini? Contoh sini ada 3 notifikasi yang dibuat, pesanan LGZ virus sudah tiba di tujuan, pesanan LGZ virus proses pengiriman, dan pesanan baru. Kemudian ada tombol lihat notifikasi, lihat semua notifikasi. Kemudian di bagian chart ini itu tombol untuk pergi ke halaman si chart ini. Di sini saya akan arahkan ke example.html yang saya buat tadi, yang cuma untuk example page. Ini akan kembali lagi ke bagian home. Kemudian sini ada bagian banner utama dengan kata-kata dari toko cio.id, lagi bingung nih nyari laptop atau pengen rakit PC biar bisa main game dengan puas. Cuma ada cio.id. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar laptop dan gambar PC. Ini adalah bagian hero session yang jika ditekan akan diarahkan ke bagian sectionnya masing-masing. Contoh, new product akan ke new product, promo akan ke promo, dan bestseller akan ke bestseller. Dan ini adalah bagian new product, ada 4 laptop. Di sini di masing-masing bagian atau kartu itu menampilkan satu gambar, judul laptop, kemudian harga dari laptop, dan tombol beli sekarang. Namun tombol beli sekarang ini tidak berfungsi karena tidak saya tambahkan apa-apa di dalamnya. Kemudian semisal di web ini ditambahkan produk lebih banyak di bagian new product, ini tombol lihat selengkapnya bisa difungsikan misalnya untuk menampilkan produk lebih banyak atau misalnya ke page new product itu sendiri. Kemudian bagian promo kurang lebih sama, namun sini ada perbedaan, yakni ada 2 harga, yakni 2 harga sudah promo dan harga sebelum promo. Kemudian di bagian tombolnya akan ada detail dari promonya apa, misalnya diskon 5%, diskon 8%, 10%, dan 5%. Ini ada bagian bestseller, ini saya ambil contoh 2 laptop kurang lebih sama dengan satu perbedaan, yakni adanya rating dan jumlah terjual. Misalnya ini untuk memastikan ke pelanggan, biar pelanggan lebih yakin lagi kalau ini memang tetap bestseller dari si cio.id ini. Kemudian sini ada bagian Store Excellence section, yakni kelebihan dari toko itu sendiri apa. Sini ada 4 bagian atau 4 kartu dari WhatsApp-nya, yakni gratis pengiriman, garansi resmi, cicilan 0%, gratis pengembalian. Kemudian ini ada newsletter section yang untuk masukkan email. Kemudian ada cihui.id, customer care, dan follow sosmed kami. Ini informasi tambahan di bagian footer. Contoh dari kalau misalnya kita melihat dari style.css yang saya buat, contoh di sini bagian cihui.id yang terhubung dengan script JS-nya juga. Nah, ketika di scroll, bagian navbar ini akan mengalami blur, akan sedikit blur. Jadi akan menampilkan sedikit warna di bagian belakangnya atau isi dari belakangnya. Bisa lihat.
Yang sininya akan sedikit transparan. Kemudian untuk script JS dari Bootstrap yang saya gunakan itu adalah untuk menu down drop di bagian notification, di bagian button notification ini. Ini menggunakan script JS dari Bootstrap. Kemudian yang bagian categorization tadi sebelumnya ada handlingnya. Jadi ketika kita masuk ke laptop, laptopnya akan berubah menjadi page yang aktif. Jadi ketika di reload, dia stay di bagian laptop. Ini saya arahkan ke bagian example.html, cuma untuk example page saja. Kemudian kalau kita balik ke home, terus saja dia akan balik, home-nya akan menjadi aktif lagi. Dan sini ya di saya lihat ada perubahan ketika kursor diarahkan warna biru, ada underline di bagian bawahnya. Itu juga tambahan dari style CSS yang dibuat sendiri. Kemudian script satu lagi itu ada di bagian sini. Ketika contoh sini saya masukkan email gmail.id dah. gmail.id @gmail.com. Subscribe akan memberikan notifikasi terima kasih telah berlangganan. Ini juga dihandle oleh JavaScript yang sudah saya sebutkan sebelumnya atau saya jelaskan sebelumnya. Dan ketika diberikan email yang salah, contoh seperti ini, subscribe, dia akan memberikan notification kalau ada yang kurang, yaitu tulisan egg ini yang mewakili dari gmail.com. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai tugas reading patch dari tugas UTS PBP ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.